Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Kejadian 45 ayat yang ke-24. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anggota-anggota keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Biasanya, kedekatan itu menimbulkan hubungan yang intens dan menimbulkan berbagai perasaan, misalnya cinta, kecewa, butuh, amarah, rindu, peduli, kesal, iba, dan perasaan lainnya. Dan itu dapat menimbulkan kerukunan dan serempak, juga dengan perselisihan maupun keributan oleh berbagai-bagai alasan. Sama halnya seperti yang disaksikan dalam perikop Kejadian 45 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa setelah sekian lamanya, akhirnya Yusuf yang telah mengalami banyak daftar kepahitan oleh kebencian dan perbuatan jahat yang diperbuat oleh saudara-saudaranya, akhirnya menghantarkannya kepada sebuah perjumpaan dalam peristiwa genting yang tidak dapat dihindarkan, yang membawa saudara-saudaranya harus berhadapan dengan Yusuf sendiri yang telah Allah angkat menjadi penguasa di Mesir. Yusuf sangat mengenal karakter dan sifat kasar dari saudara-saudaranya. Ia juga sadar tidak mudah untuk mengampuni dan tidak dapat melupakan pengalaman pahit yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Namun, perikop ini dalam firman ini menyaksikan bahwa Yusuf oleh kasih dan kemurahan hatinya tetap bersedia mau menyatakan kebaikan kepada mereka setelah saudara-saudaranya insaf dan bertobat akan kesalahan yang mereka telah pernah perbuat. Kebaikan itu terlihat dari sikap Yusuf yang mau memberikan kepada masing-masing mereka sepotong pesalin untuk dipakai sebagai ganti baju mereka yang lama, seperti dikutip dalam ayat yang ke-22. Dalam kebiasaan di perjanjian lama dikatakan bahwa penggantian pakaian atau baju melambangkan terjadinya perdamaian. Pemberian pesalin dari Yusuf kepada masing-masing saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Yusuf berharap dengan perdamaian itu, ke-11 saudaranya dapat menolong mereka melihat dengan sukacita untuk menyaksikan dan menceritakan tentang kebaikan Allah yang telah dinyatakan kepada Yusuf. Yusuf tidak lupa juga menasihati mereka agar tidak bertengkar atau tidak berselisih maupun tidak saling menuduh di tengah jalan pulang menuju rumahnya di Kanaan atas sikap dan perbuatan mereka yang jahat yang dahulu pernah mereka perbuat kepada Yusuf, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-24 ini. Nasihat Yusuf dalam perikop ini diberikan sudah tentu diberi untuk mencegah saudara-saudaranya itu agar tidak berselisih dan tidak saling menuduh satu sama lain karena perbuatan jahat yang dulu pernah mereka perbuat kepada Yusuf. Di dalam buku yang berjudul Menilai Tanpa Menghakimi karangan Terry Cooper mengatakan bahwa ketika menghakimi atau menuduh orang lain, kita membutuhkan kesalahan orang lain untuk menutupi kelemahan dan kesalahan kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemikiran orang yang gampang saling menuduh adalah pemikiran yang hanya ingin melihat dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam diri orang lain. Sikap saling menuduh dan gampang berselisih itu sangat berbahaya karena akan membuat hubungan kita dengan sesama menjadi hancur oleh sakit hati, kebencian yang semakin membengkak dan merusak keutuhan hubungan keluarga dan dengan sesama yang lain. Oleh karena itu, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah kasih dan bentuk kemurahan hatinya, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sekalipun kita tidak pantas untuk menerima pengampunan, tetapi oleh kebaikan dan anugerah Tuhan, kita nyata telah beroleh keselamatan. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan dari Allah, biarlah menjadi pribadi yang hidup, yang selalu mengampuni, saling memaafkan,
dan mau bersedia hidup rukun antara satu dengan yang lain demi kebaikan hidup kita dan sesama kita, sehingga nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.